Halo Nathan, oke, gimana kabarnya? Eh, baik. Baik ya? Oke, ntar aku share screen dulu ya. Udah kelihatan Nathan si ininya? Sudah. Udah ya? Ntar, oke, ntar. Oke ya, kemarin masih ingat Nathan kita belajar apa aja tentang audio ya? Ya, tentang ultrasonik, tentang tiga tiga bunyi, jelas bunyi. Betul, tiga bunyi ya. Ada bunyi infrasonik, lalu Ada bunyi infrasonik, audiosonik, bunyi ultrasonik dah. betul ya. Paham ya maksud tiga jenis bunyi itu? Paham? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat bunyi ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita berdoa dulu ya, Nathan ya. Ya, Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Udah, Nathan? udah. Udah ya? Oke. Nah, hmm, ini ya, waktu waktu itu kita bahas tentang tiga jenis bunyi, sekarang kita bahas ke sifat-sifat bunyi ya. Nah, oh ya, Nathan, maaf ya kalau misalkan suara aku kurang kenceng, soalnya aku lagi lumayan gak enak badan. Jadi agak batuk gitu ya. Mm-mm. Tuh. Nah, di sini ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama itu ada bunyi dapat merambat ya. Nah, bunyi dapat merambat. Maksudnya merambat itu dia itu bisa eh, merambat itu kayak mengalir ya. Jadi menyambung gitu. Nah, pertama eh, bunyi itu merambat melalui benda padat ya. Kalau di contoh sini benda padatnya apa, Nathan? Mikrofon. Mikrofon kaleng. Kaleng. Betul ya, kaleng ya. Kaleng dengan kaleng dihubungkan dengan benang ya. Nah, kedua benda itu adalah benda apa? Benda antara jarak komunikasi. Betul. Benda cair, gas atau padat? Perambatannya. Merambat Udah. melalui apa? Kalau ini kaleng itu termasuk apa berarti? Kalau kaleng dan benang. Getaran. Betul. Eh apa maksudnya? Jenis jenis bendanya itu benda apa? Sorry, ya, benda apa? Benda cair kah? Benda padat kah? Atau benda gas? Kalau gelas dan, sorry, kalau kaleng dan benang ini. Padat. Benda padat, betul ya. Oke, jadi suara itu ini bisa mengalir perambatannya itu melalui benda padat ya. Oke, Nathan? Oke. Oke. Nah, sekarang kita ke bunyi yang merambat di dalam air. Contohnya kemarin kita udah bahas ya. Ini hewan apa? Ikan apa? eh Lumba-lumba. Lumba-lumba, betul ya. Kalau lumba-lumba, dia kan mengeluarkan bunyi ya. Bunyi apa? Bunyi ultrasonik. Betul ya. Bunyi ultrasonik. Nah, ini ya kemarin ya. Jadi kalau misalkan benda ultrasonik, dia itu kan eh, si lumba-lumbanya itu mengeluarkan bunyi, terus dia mengeluarkan bunyi itu di dalam airnya gitu ya. Jadi lumba-lumba mendengar bunyi itu di air. Jadi ternyata bunyi itu bisa merambat di dalam air ya Nathan ya. Jadi Ya. selain bisa merambat melalui benda, bisa juga melalui air gitu ya.
Oke, Nathan? Oke. Oke. Nah, yang ketiga, benda juga bisa merambat melalui udara atau gas ya. Jadi bisa merambat di udara atau di gas ya. Contohnya ya ini. Kalau misalkan kita teriak, itu sebenarnya kita suaranya merambat melalui apa? Melalui udara. Melalui udara, betul ya. Jadi kalau kita teriak atau nangis atau kita ngobrol sama orang-orang secara langsung ya, tatap muka, itu berarti bunyinya merambat melalui apa, Nathan? Udara. Udara. Nah, yang sering kita lakukan itu biasanya yang ini, merambat melalui udara. Jadi setiap hari itu sebenarnya kita lebih seringnya pakai udara, Nathan. Ya, oke? Oke. Oke ya, gitu. Nah, sekarang kecepatan perambatan bunyi melalui media itu kalau melalui yang benda padat, kecepatan perambatannya itu cepat, ya. Terus yang kedua itu cair dan yang ketiga itu gas, ya. Jadi perambatan bunyi itu yang paling besar itu padat, cair dan gas, ya. Oke, Nathan? Ini Oke. kecepatan perambatan bunyi, ya. Oke, ada pertanyaan, Nathan, untuk yang ini? Tidak. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke bagian yang kedua. Tadi kan sifat yang pertama itu bunyi dapat merambat, yang kedua bunyi dapat dipantulkan, ya. Tahu yang maksudnya pantul? Kalau kita ngeluarin suara, dia akan ada pantulannya ya. Dia mantul lagi suaranya. Wah, ternyata yang nggak memantul itu nggak cuman bola ya, Nathan ya. Ternyata bunyi juga bisa memantul gitu ya. Nah, di sini yang warna merah ini gelombang bunyi ya. Ini gelombang bunyi yang warna merah. Terus ada benda, misalkan tembok ya. Ada tembok. eh, terus temboknya itu eh, memantulkan bunyinya ya. Memantulkan, terus nanti kedengar oleh kita lagi ya. Kira-kira tahu nggak ini arahnya kemana? Yang ada pantulan. Balik ke arah kita. Betul ya. Jadi arahnya itu balik ke arah kita ya, Nathan ya. Ya, Paham ya? paham. Gitu. Nah, jadi saat mengenai suatu benda, bunyi yang dihasilkan dari suatu sumber bunyi akan mengalami pemantulan, ya. Jadi kalau misalkan bunyinya benda keras kayak tembok, biasanya yang keras-keras ya, yang bisa mantul ya. Kalau misalkan bendanya apa lembut, itu nggak mantul, Nathan. Sama kayak bola. Bola kalau dipantulin ke dinding yang keras banget, mantul nggak? Mantul. Mantul, mantul banget ya. Tapi kalau di busa atau di kasur, ini pantulannya itu di kasur, dia mantul gak? Tidak. Tidak, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau misalkan bendanya itu lembut atau istilahnya kayak berbusa ya, kayak busa atau mungkin eh ya busa atau spons gitu ya. Jadi kalau bendanya yang kayak gitu itu akan teredam. Dia nggak akan memantulkan suara Nathan ya. Oke? Ya, oke. Gitu. Sama ya kayak kayak ilustrasi tadi, bola kalau di tembok dipantulin kalau kita lempar di tembok dia akan mantul, tapi kalau di busa dia nggak akan mantul gitu. Suara juga kayak gitu. Kalau di benda keras kayak tembok atau tebing bahkan, tebing kan termasuk kayak tembok besar ya, tebing Ya, ya. Dia juga bakal memantul gitu Nathan ya. Oke? oke. Oke. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang sifat yang ini? Bunyi itu dapat dipantulkan. Artinya nggak ada. Oke ya. Nah, jadi gitu ya. Bunyi itu bisa dipantulkan. Nah, sekarang eh, macam-macam bunyi pantul. Kan tadi kita bahas pantul ya. Pernah nggak Nathan ngomong, misalkan teriak, terus memantul suaranya? Pernah? Oh ya, pernah waktu pas di gimana ya? Ruangan gudang. Betul, di gudang ya.
Nah, kalau di gudang itu namanya kan ada gema. Kalau di gudang suaranya itu langsung atau ada jeda dulu? Langsung. Langsung. Nah, kalau yang langsung sama kita tunggu 1 detik dulu baru suaranya muncul, suara kitanya muncul lagi, itu beda. Kalau yang langsung, ya ini ya. Jadi ada yang disebut gema, ada yang disebut ini ya, gema dan ada satu lagi, ntar aku lupa namanya, gema dan gaung, gaung ya. Jadi ada yang disebut gema, gema, gema itu kayak di gua ya. Di gua kan kita sering mungkin Nathan pernah ke apa ya? Ke Taman Hutan Raya Dago. Enggak. Oke. Jadi di situ tuh ada gua, namanya gua Jepang sama gua Belanda. Oh, eh, Hmm? ke yang dekat apa namanya? Yang Dago, Iya, yang Dago yang ada banyak banget pesepeda. ya betul. Yang banyak pesepedanya, betul Ah, ya. oh itu Nah, waktu itu kenapa? hampir 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 diserang sama monyet, Iya, banyak Heeh. banget ya monyet ya. Heeh. Heeh. Waktu itu aku udah ke situ 2 kali, Nathan. Jadi waktu itu ya monyetnya lumayan banyak ya. Yang penting mah biasanya itu monyet itu cuman pengen makanan kita. Jadi usahain jangan bawa kresek yang isinya makanan. Jadi taruh semuanya ke dalam tas. Gitu ya. Nah, Ya, balik lagi. Tadi kan aku bilang gua Jepang dan gua Belanda ya. Nathan pernah masuk ke situ di pernah Oke. baru gua Jepang. Hmm. Nah itu mungkin nanti pas kamu ke situ lagi, coba kamu nanti ngomong ya, kayak Ya, teriak, eh tapi jangan pas lagi banyak orang ya, pas lagi sepi aja. Nah, jadi pas Nathan teriak itu akan bunyi mantul. Tapi mantulnya itu nggak langsung. Mantulnya itu nunggu dulu. Misalkan kita eh teriak misalkan gema misalkan. Nah, nanti ditunggu 1 detik atau 2 detik baru tuh muncul. Nah, kalau ada jeda kayak gitu, ada jeda itu disebut gema ya. Ada jedanya. Itu biasanya di goa ya, di goa gitu ya, gitu. Nah, sekarang ada juga disebutnya gaung, gaung. Ya, jadi kalau misalkan Nathan di gudang itu kan Nathan teriak itu kayak ada pantulan, tapi itu langsung barengan ya, bunyinya barengan, hampir barengan. Ya, bunyinya hampir barengan ya. Pantulannya hampir barengan. Pantulannya, pantulannya hampir hampir sama ya. Hampir sama dengan suara yang kita teriak ya. Nah, gitu. Jadi ada gema dan ada ada gaung dan gema. betul, gaung dan gema ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, eh, macam-macam bunyi pantul itu antara lain bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu ketika berbicara di ruangan sempit ya. Nah, ya contoh itu gaung ya istilahnya ya. Jadi ini tuh gaung nomor 1 ini maksudnya gaung ya. Ini gaung. Yang kedua itu gema ya. Gema itu adalah pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya ya. Gitu. Contohnya ini ya, suara orang yang berteriak di lembah atau tadi ya di gua gitu. Oke? Oke, Oke. Nah, jadi apa? Artinya kalau gaung itu terjadi di jarak benda yang dekat ya. Contohnya di gudang ya. Eh di gudang atau di mana ya? Di ruangan kamar mungkin ya. Tapi harus sunyi ya. Nah, itu nanti akan muncul gaungnya ya. Oke, Nathan? oke. Atau di kamar mandi ya. Di kamar mandi itu kan ruangannya sempit ya, Nathan ya.
Ya. ruangannya sempit, nah itu akan terbunyi suara gaung ya. Itu termasuknya gaung ya kalau di kamar mandi, di kamar mandi, di apa di gudang ya, mandi, gudang itu termasuknya gaung ya, bukan gema, bukan gema karena gema itu muncul setelah kita selesai ngomong baru pantulannya muncul. Kalau ini secara langsung ya, gitu. Oke, Nathan? Oke. Oke. Nah, eh jadi itu adalah macam-macam bunyi pantul ya. Ada pertanyaan untuk macam-macam bunyi pantul tentang gaung dan gema Gak ada. ya? Nathan paham ya maksudnya gaung? Jadi gaung itu langsung misalkan kita ngomong halo itu jadi apa ya? Langsung pas kita ngomong halo itu langsung juga terdengar kita halo gitu. Jadi barengan si pantulannya gitu. Tapi kalau gema, gema yang ini ya, itu kita nunggu dulu selesai ngomong. Misalkan kita ngomong halo, terus setelah itu baru pantulannya muncul. Yaitu kita ngomong halo gitu. Dia tunggu dulu kita selesai ngomong, baru muncul si pantulannya Nathan ya. Oke? Ya. Oke. Gitu. Nah, jadi itu adalah macam-macam bunyi pantul ya. Nah, sekarang kita eh, ke sini. Nah, nah ini jadi ya gema itu adalah saat gema terjadi, suara pantulan akan terdengar setelah kita selesai berteriak ya. Jadi dia memantulnya di mana, Nathan? Dia ngomong Em, halo, teriak, apa pantulannya? Bantuannya eh jauh. Betul, pantulannya jauh ya. Jadi gema itu pantulannya jauh ya, gitu. Nah, eh maksudnya ini gini ya. Ini memantul terhadap apa? Dia ngeluarin suara, terus apa Ngeluarin yang di benda yang apa ya? Si media yang bikin dia jadi mantul itu apa? Nonton gunung. gunung ya. Jadi kalau misalkan Nathan teriak halo di gunung, setelah itu baru terdengar lagi misalkan Nathan ngomong halo terus baru terdengar lagi halo dari pantulannya, itu disebut gema. Tapi ada jedanya ya. Ini tuh ada jedanya gitu. Ini ada jedanya ya. Jadi ini ada jeda. Kalau gema ya, gema ada jedanya. Ada jedanya. Gitu ya Nathan ya. Oke. Ya. Oke. Gitu. Nathan, oh ya belum ya, belum. Mungkin belum pernah naik gunung, Ah, naik baru gunung. yang doang sih. Oh, yang waktu camping ya, yang Hmm. hiking, hiking, hiking ya berarti ya. Hmm. Oke, oke Nathan ya. Sebenarnya di kalau kalau apa namanya, kalau eh apa, kalau walaupun di kita lagi di lembah gitu, bisa aja sih terdengar suara gemanya ya. Kalau kita di lembah gitu Nathan. Jadi pas lagi hiking itu juga kita bisa aja ngeluarin gema gitu. Karena kalau di lembah itu kan ada pantulannya ya, di lembahnya itu ada pantulannya ya. Oke, Nathan? Oke. Oke. Eh itu. Nah, jadi tebing akan memantulkan suara kita, akan tetapi jarak yang jauh membuat bunyi pantulan tersebut terdengar setelah kita selesai berteriak ya, Nathan ya. Jadi setelah kita selesai berteriak, itu baru pantulannya itu muncul. Jadi nggak langsung ya, ada jedanya. Itu kalau gema atau gau? Kalau ada Ma- jedanya, gema ya. Gitu. Oke, Nathan? Oke. Oke ya. Nah, eh gitu. Nah, udah paham ya maksudnya gema dan gema itu dan Iya. pantulannya? Paham ya? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya? Oke. Nah, sekarang
ini ya, tadi ya gaung ya. Nah, gaung itu yang terdengar ketika kita berbicara di ruangan yang sempit tadi ya, gitu. Nah, mungkin Nathan tanya ya, ini kalau ini kan di ruangan apa nih, Nathan? Ruangan sempit atau ruangan tertutup ya? Ruangan sempit bisa aja ruangan tertutup. Ruangan tertutup atau ruangan terbuka? Tertutup. Tertutup ya. Kalau tertutup itu biasanya ya sama aja kayak yang tadi eh dia tuh bisa dia itu bisa memantul karena ini ruangan yang itu ya yang bertertutup ya. Kalau dia tertutup biasanya itu pantulannya itu akan memunculkan gaung ya. Jadi ini mereka main musik itu ada pantulannya nggak nanti? Ada. Ada ya. Nah, kalau ada pantulannya, kira-kira nanti suara musiknya jadi jelas gak ya, Nathan? Kalau ada pantulan-pantulan gitu? Jelas. Hmm, jadi bercampur ya, Nathan ya, antara gema, antara gaung sama musik aslinya itu jadi bercampur gitu. Jadi ada bentrok di situ ya. Jadi antara suara gaung sama suara musik yang aslinya itu nanti bercampur, terus hasilnya itu kayak kurang, Nathan. Gitu. Jadi kurang jelas ya. Saya kurang jelas sih suara aslinya ya. Gitu. Nah, jadi dia hampir sama kayak bunyi aslinya ya, gitu. Eh kalau di konser gini ya, dia itu kan ininya keras ya. Hmm. Nah, biasanya biar gak mantul itu dipakein kayak busa biasanya ya di sekelilingnya gitu. Kayak mungkin di film ya. Waktu itu aku pernah ngomong ya, kalau semisal Nathan nonton film di bioskop, itu biasanya di sekelilingnya itu kan ada apa namanya? Ada busa ya biasanya. Di lantainya ada busa. Terus di mana lagi? Di dindingnya itu ada busa biasanya. Kayak karpet busa ya. Nathan pernah nonton film di bioskop? Pernah? Oke, nah itu ya. Jadi kalau misalkan Nathan perhatikan, itu di sekelilingnya itu penuh dengan eh, karpet yang berbusa gitu ya. Di temboknya, di dindingnya, bahkan di langit-langitnya ya. Kira-kira tujuannya biar apa? Biar tidak gaung. Betul, biar tidak gaung ya. Gitu. Ya, nah ini ya. Untuk untuk mencegah gaung, dinding ruang pertunjukan musik itu dilapisi dengan karet atau busa Nah, ya. Karena ya karet juga termasuk dia itu gak memantul ya gitu. Kalau contohnya apa ya? Hmm, ya mungkin misalnya di eh, ya pokoknya kalau misalnya bahannya itu karet ataupun busa itu dia biasanya nggak memantul karena dia itu bahannya apa Nathan? Kasar atau apa? Bahan eh, karet dan busa. lembut. Lembut, betul. Biasanya kalau bahannya lembut, itu gak akan memantul ya. Atau mungkin kain wol ya. Kain wol itu kan lembut juga ya. Nah, itu bisa dijadiin peredam suara ya. Gitu, Nathan. Oke? Oke. Oke, ya. Jadi, itu contoh dari maksud dari gaung ya. Mungkin ya. Jadi, dia itu kira-kira biar apa, Nathan? Kalau dilapisin karet atau busa? Biar Suara musiknya jadi gimana? Suara biar musik. biar suara musiknya biar terdengar asli. Betul, lebih terdengar asli Asli ya. ya. Lebih terdengar asli. Jadi benar-benar yang di
yang dikeluarkan itu adalah suara musiknya, bukan ada tambahan gaungnya ya. Sebenarnya kalau ada gaung pun kalau tujuannya biar lebih keras, biar lebih menggelegar, itu nggak apa-apa. Cuman biasanya umumnya itu nggak dipakein kain yang lembut atau busa ya, biar yang keluar itu benar-benar suara aslinya gitu ya. Oke, Ya, Nathan? oke. Ya, lebih terdengar asli dengan kita menambahkan busa ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang gaung, Nathan? Tidak. Ada ya, gitu. Oke. Oh ya, kalau gema ini eh, ini susah ya kalau mau kita redamin ya, karena dia lumayan gede. Karena kalau gaung itu di tempat yang kecil, sedangkan gema itu di tempat yang besar. Oke, Nathan? Oke. Jadi yang bisa dicegah itu cuman gaung doang. Kalau gema itu susah karena dia itu gede. Ya, ada pertanyaan mungkin, Nathan? Enggak ada. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kita udah bahas ya. Ada apa aja tadi? Sifat-sifat Gaung, bunyi. Ada dua ada gaung, gema, dan dan eh, bunyi dapat eh, kan. ya, bunyi pantul memperkuat bunyi asli ya. Ini mirip-mirip sama kayak ini ya gaungnya gitu. Nah, kalau sifat-sifat bunyi sendiri ada dua, yang ini A dan B. Ada dua. Bunyi bisa apa sama bunyi bisa apa Eh, sifatnya. bunyi bunyi bisa padat dan cair dan gas. Betul, padat, cair, dan gas. Itu adalah menunjukkan bahwa bunyi bisa merambat melalui media bata padat ya. Terus Ya, melalui media cair dan media udara. Gitu ya, Nathan ya. ya. Itu sifat bunyi yang pertama. Sifat bunyi yang kedua, itu bunyi bisa apa? Ternyata. Dipantulkan. Betul, bisa dipantulkan ya. Jadi bunyi juga itu bisa dipantulkan. Itu bisa memantul ketika apa? Ada Ketika apa? dinding eh, Betul, suara suara ya. Jurang mungkin ya. ya, Maksudnya tebing gitu. Tebing gitu. Kalau busa bisa memantulkan nggak suaranya? tidak gaung. Tidak ya. Betul. Itu eh, contohnya ya. Contoh. Jadi bunyi itu bisa dipantulkan. Pantulannya itu macam-macam, pantulannya apa aja? Macam-macamnya ada gema dan gaung. Ya, oke. 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 Oke ya. Nah, itu adalah tentang jenis-jenis, sorry, sifat-sifat bunyi ya. Jadi kemarin itu jenis-jenis, terus sifat-sifat bunyi, dan sekarang kita masuk ke manfaatnya ya. Ya. Nah, manfaat memantulan bunyi apa aja, Nathan? Ya. Jadi yang pertama itu ada mendeteksi keretakan pada suatu logam ya. Itu bisa mendeteksi keretakan pada logam. Nah, eh, contohnya, jadi Nathan, pemantulan bunyi itu bermanfaatnya itu bisa digunakan untuk banyak hal yang berguna. Pertama itu mendeteksi keretakan pada logam. Jadi gini, teknisi ya, teknisi apa ya, teknisi, eh nah jadi namanya nanti ada elektromagnetik. Nah ini tuh bisa mendeteksi keretakan pada suatu logam. Biasanya itu logamnya itu di pesawat atau bahkan di jembatan, Nathan. Ya, jadi logam di jembatan sama logam di pesawat itu lumayan berbahaya. Kalau misalkan ada keretakan kecil aja, keretakan kecil apa ya? Kayak mungkin kalau HP, kalau HP ya, HP ada retak kecil aja, sekecil apa ya? Bahkan sekecil beras mungkin ya. Sekecil beras itu sangat berpengaruh.
Gitu, Nathan. Ya, makanya pemantulan bunyi itu bisa digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam. Nah, ini jadi kalau misalkan ada retakan, ya, kalau ada retakan itu eh, akan bunyinya akan dipantulkan berbeda, ya. Jadi kalau misalkan eh, mungkin ada pantulan ya, ini pantulan, pantulan, pantulan. Tapi kalau di bagian yang retak memantul gak, Nathan? Enggak. Nggak memantul ya. Jadi itu berguna ketika mendeteksi keretakan pada logam. Jadi retakan bisa ketahuan walaupun nggak kelihatan oleh mata gitu ya. Oke Nathan? Oke. Oke ya. Jadi itu adalah manfaat pemantulan bunyi yang pertama. Ini sebenarnya lebih jelasnya lagi dipelajarin saat eh, mungkin Nathan nanti masuk ke apa cita-cita jadi pesawat mungkin ya atau menjadi perancang jembatan. Nah, ini pemantulan bunyi ini berguna itu ketika lagi kayak gitu, pas lagi bangun jembatan atau lagi menerbangkan suatu pesawat ya. Oke, Ya. Nathan? Pak. Paham. Gitu. Nah, sekarang kita ke yang kedua. Ada pemeriksaan USG ya. USG ini tuh biasanya pada ibu hamil ya. Pada ibu hamil. Nah, jadi dokter itu mengirim bunyi ultrasonik, ya. Ultrasonik tahu Ya. rentangnya berapa? Lebih Ah, dari lebih dari ultrasonik 2.500 Hz. 2.500 kurang tepat, dia puluhan ribu ya, puluh ribuan dia. Eh, 20.000 dua Hz. puluh ribu hertz betul ya. Jadi ultrasonik itu ada di rentang lebih dari 20.000 hertz ya. 20.000 hertz. Sorry, 20.000 hertz gitu ya. Nah, eh, ini bunyi bunyi ini bisa didengar manusia? Tidak. Nggak bisa ya. Nah, jadi eh, dengan mengirim bunyi yang ultrasonik, bunyi itu akan dipantulkan oleh bayi di dalam perut gitu ya. Hasil pantulannya itu ditangkap. Jadi ini bisa ngeluarin gambar bayi itu sebenarnya pantulan, Nathan. Pantulan dari ultrasonik gitu Oh, ya. Jadi hasil pantulan ultrasoniknya itu ditangkap oleh suatu alat sehingga muncul gambar bayinya gitu ya. Oke Nathan? oke. Itu ya. Jadi yang pantulan ultrasoniknya itu adalah di si bayinya ya. Bayinya itu memantulkan lagi suara ultrasoniknya gitu Nathan ya. Oke? Oke. Oke ya. Oh ya Nathan, nanti itu jam 19.30 aku ada jadwal lain. Jadi pas mungkin nanti habis itu nanti mungkin bisa di apa ya? Ditambahin di pertemuan berikutnya mungkin ya. Ya. Gitu. Gitu ya. Oke Nathan. Jadi pas Tadi- ini udah selesai itu nanti aku nggak akan kirimin link lagi karena aku ada jadwal lain gitu ya. Ya. Jam 19.30. Oke ya. Oke. Oke. Nah, eh nah, tadi terus yang ketiga itu ada mengukur eh, kedalaman suatu laut ya. Nah, ketika mengukur kedalaman suatu laut ya. Jadi di sini ada bunyi yang datang ya. Jadi kapal itu ngirimin apa ya? Sumber suara ya, kayak sumber bunyi. Nah, bunyi itu nanti akan merambat melalui air. Terus nanti pas udah mencapai dasarnya nih, di dasar sini ya, dasar yang aku merahin, udah mencapai dasar, itu akan gimana suaranya, Nathan? Bahkan Bakal bakal dipantulkan. betul, bakal dipantulkan ya. Nah, kenapa bisa tahu jarak kedalaman lautnya dengan kita cuman ngirimin bunyi ke dasar laut itu kita udah bisa nentuin.
jaraknya berapa. Nanti pas mungkin Nathan di tingkat lebih tinggi, itu kita bisa mencari tingginya itu dengan kalau misalkan ini pendek, Nathan, kira-kira pantulannya cepet nggak? Kalau Eh, pendek, kalau dangkal, pantulan bunyinya cepet. Kalau semakin dalam, bakal gimana? Semakin cepet atau semakin lambat pantulannya? Maksudnya lamanya lebih cepet atau lebih lama datangnya lebih kalau datangnya jauh? lebih lambat. Lebih lama ya berarti Ya, ya, gitu. Nah, kalau misalkan cepet, itu berarti deket. Berarti nanti bisa pakai perhitungan gitu ya nanti ya. Pakai perhitungan, kalau pantulannya itu langsung datang berarti dangkal. Kalau bunyi pantulannya lama, berarti dalam ya. Dalam. Nah, kita bisa ngukurnya nanti, eh, mengukurnya itu pas didapat dari berapa lama pantulannya datang, oke. pantulan datang, kita bisa mengukur jaraknya ya. Kita bisa menghitung jaraknya. Gitu. Nanti ada perhitungan-perhitungannya. Cuman di sini itu Nathan cukup tahu aja kalau misalkan bunyi bunyi itu berguna untuk mengukur apa? Bunyi. Bunyi bisa digunakan untuk mengukur kedalaman suatu Suatu laut laut, betul ya. yang dalam. Oke. Betul, yang dalam ya. Gitu. Ya, Oke, Nathan, ada pertanyaan? Yang nomor C? tidak. Ya, ya. Oke, nah sekarang yang keempat, yaitu mengetahui kedudukan benda dalam laut. Ya, jadi ini mirip-mirip ya kayak yang tadi. Jadi dia bisa mengukur sama kayak tadi yang mengukur kedalaman. Cuman ini dipakai di kapal selam biasanya, Nathan. Ini di kapal selam atau di gerombolan ya. Ini kan kayak gerombolan gerombolan ikan ya. Ini gerombolan ikan ya. Nah, jadi eh,